Enggak, karena begini, kalau di dalam agama itu sampaikan walaupun satu ayat. Nah, ketika satu ayat itu diamalkan oleh orang yang ingin memanfaatkan satu ayat, apalagi beberapa kata, apalagi itu lagu yang bisa menghibur masyarakat, menghibur rakyat, maka itu bagian daripada ibadah juga gitu loh. Jadi kalau terlalu mempermasalahkan nanti akhirnya kurang tepat gitu loh, mempermasalahkan Lesti Kejora dengan ya mudah-mudahan lah gini aja deh. Mungkin Pak Nori siapa? Pak Yoni Dores. Pak Yoni Dores ini ingin, namanya orang tua ya, ingin dihormati. Ya sudah, ketemu aja silaturahmi. Kalau Lesti Kejora misalnya ada rezeki dari sebuah lagu itu, ya udah sisihkan itu aja. Antara pencipta dan antara penyanyi, kalau itu bisa bersatu akan menjadi kekuatan. Contoh begini, ini konflik nih, Yoni Dores, Nori apa? Yoni Dores. Yoni Dores seakan-akan konflik nih sama Lesti. Di tengah konflik terjadi silaturahmi. Silaturahmi Lesti sebagai penyanyi yang muda yang berbakat, karena suara-suara Lesti ini nyanyi lagu apa aja, lagu itu akan dirasa nikmat, viral, dan terasa. Nah, kalau Pak Yoni Dores itu memahami saran saya, ciptakan lagu spesial untuk Lesti Kejora, pasti itu akan viral dan pasti itu akan booming. Jadi setiap masalah ambil hikmahnya, jangan kaku-kakuan. Ada pencipta, ada penyanyi. Ada penyanyi, ada pencipta. Nah, kalau pencipta lagu sama penyanyi ini bersatu, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa, yang maha dahsyat. Karena banyak orang-orang mabuk-mabukan, orang-orang yang jauh dengan Tuhan, kadang-kadang insaf dari mendengarkan sebuah lagu itu kan. Kalau nggak salah Ranting Kering itu awalnya dinyanyikan di Dahlia kan? Terus kemudian Mbak Lesti Kejora nyanyi di studio kan gitu. Ya sudahlah, saran saya Pak Yoni Dores ini ciptakan sebuah lagu, nyanyikan, biar dinyanyikan Lesti Kejora dengan aransemen silakan siapa, itu pasti akan menjadi kekuatan, menjadi kenikmatan musik yang ternyata bersatu kan begitu. Masyarakat Indonesia itu kadang-kadang untuk cepat viral itu memang harus konflik dulu memang. Nah, tetapi setelah konflik ini apa yang harus dilakukan oleh seorang pencipta maupun seorang penyanyi? Jangan sampai pendukungnya pencipta membuli penyanyi. Jangan sampai pendukungnya penyanyi membuli pencipta. Ini jadi tidak bagus. Jadi saran saya tetap di tengah-tengah. Saya berharap di balik ini ada hikmah, ciptakan lagu yang nyanyikan Lesti. Tapi kalau menurut kacamata Gus ini perlu nggak seorang Lesti itu meminta izin gitu untuk membawakan lagu dari ciptaan Yoni Dores? Kan kadang-kadang begini Mas, kayak saya penyanyi nih, misalnya diundang di panggung, mau nyanyi misalnya Kerinduan, betapa hati rindu, atau bila kamu, masa saya harus izin Rhoma Irama? Gimana cara izinnya? Kalau saya nggak punya nomor WA-nya, nggak punya ininya. Nah, pencipta atau penyanyi harus belajar untuk ikhlas ketika lagu itu dinyanyikan. Beda kalau lagu itu dinyanyikan di aransemen ulang, kemudian di YouTube channel kan dikomersilkan untuk berdagang, untuk mendapatkan cuan, itu beda lagi. Gitu loh Mas. Nah, ini yang harus pencipta harus punya rasa legowo juga ketika lagu-lagunya dinyanyikan banyak orang. Sebab kalau mau komplain, maka Pak Yoni Dores ini banyak itu penyanyi-penyanyi yang nyanyi Ranting Kering di tiap panggung itu. Tasya Rosmala juga nyanyi Ranting Kering, terus kemudian Laila Ayu juga pernah, terus banyak penyanyi-penyanyi. Apakah mereka dituntut harus izin kan? Enggak. Jadi Mbak Lesti Biliar, Mas Biliar, kalian ditakdir Allah punya rezeki banyak.
Nah, berbagilah kepada sang pencipta kalau memang itu bisa disisihkan. Lalu kolaborasi, menciptakan lagu, nyanyi itu keren. Aku yakin deh pihak Indosiar akan memframing lagu ini. Ya, Terus tadi sebagai seorang pria pantas gitu bos dikasihkan hal yang seharusnya yang dikasihkan harus sampai masyarakat juga geram. kan begini kan. Orang itu kadang-kadang, sekarang siapa yang mengenal Yodi Dores? Yoni Dores. Siapa yang mengenal? Nggak ada. Kalau Dedi Dores itu saya suka. Tapi kalau Yodi Dores saya nggak kenal. Banyak orang nggak kenal. Tapi gara-gara konflik ini menjadi terkenal. Nah, bagaimana ketika sudah barang ini menjadi terkenal dan bisa memberikan manfaat baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan publik? Ya, paham. Bang, tapi kan ini proses sudah berjalan atas LP-nya atau dari Yoni Dores sendiri. Awalnya sih dia somasi, tapi tidak ada tanggapan. Gimana menanggapi kata hukum? Ya nggak apa-apa. Orang negara kita negara hukum. Setiap orang punya hak untuk mengambil langkah-langkah hukum. Tinggal apakah itu diterima. Kalau tidak diterima, kalau tidak bisa berlanjut, jangan menyalahkan pihak berwajib, kan itu aja. Itu haknya Pak Yodi Dores, tapi terlalu jauh kalau sampai ambil langkah hukum. Tapi kita hormati aja. Tapi kalau menurut saya, saran saya, Mbak Lesti juga harus ada keterbukaan. Terus kemudian Pak Yodi sebagai orang tua membina penyanyi-penyanyi yang junior. Nah, pemerintah harus membuat aturan, gitu loh. Harus membuat undang-undangnya seperti apa. Jadi biar jelas, pencipta juga merasa diuangkan mungkin, tapi ya jangan berlebihan, kan sesuatu yang berlebihan juga nggak baik gitu loh. Ya, paham.